Lebih hina minum air kencing onta. Karena keyakinan, daripada menyantap babi, makanan sehat. Karena akal, dalam banyak forum daring dan perbincangan sehari-hari, seringkali terdengar celaan dari sebagian muslim terhadap umat Kristen, hanya karena mereka makan daging babi. Babi dianggap binatang najis, hina, dan menjijikkan. Bahkan tak jarang, makanan yang mengandung babi dipakai sebagai simbol kekafiran, seolah menjadi bukti kemerosotan moral dan spiritual umat lain. Ini hanya menunjukkan perilaku yang berpikiran dangkal dari sebuah kaum. Bagaimana muslim bisa mengatakan makan babi yang jelas sudah dibersihkan dan dimasak, lalu dinilai itu menjijikkan? Sekarang coba kita lihat referensi berikut ini. Pertama, tentang air kencing unta, Sahih Al-Bukhari nomor 233 dan Sahih Muslim nomor 1671. Hadis ini menghalalkan air kencing unta yang adalah kotoran. Dan ini boleh diminum tanpa dimasak. Kedua, tentang air kencing dan kotoran hewan halal. Fiqhus Sunnah, volume 1, halaman 11a. Air kencing dan kotoran dari hewan yang halal dimakan dagingnya, mengkonsumsi air kencingnya dan kotorannya adalah halal. Tafsir fikihnya didasarkan air kencing onta, di mana onta halal dimakan. Jadi kencing kerbau, kencing sapi, serta kencing kambing, semua muslim minum atau telan tanpa dimasak dan itu halal. 3. Tentang air bangkai dan kotoran. Sunan Abu Dawud nomor 66. Hadis ini statusnya hasan, yaitu tentang berwudu di sumur Buda'ah. Sumur Buda'ah adalah sumur yang berisi bangkai anjing, tempat buang tinja atau kotoran serta tempat mencuci pakaian yang mengandung haid. Salah satu yang dilakukan dalam wudu adalah berkumur, itu artinya air bekas bangkai anjing, tinja dan haid masuk ke mulut. Dan dalam hal ini tidak ada alasan bahwa kotoran itu tidak melekat dan dirasakan oleh lidah muslim dan dapat dipastikan masuk ke tubuhnya sendiri, itu artinya tetap dalam rangka mengkonsumsi kotoran adalah halal. 4. Tentang air ludah Muhammad, Sahih Bukhari nomor 443. Hadis sahih meriwayatkan, sahabat Nabi menangkap air ludah Muhammad, dan mengusapkannya ke wajah dan kulit. 5. Hadis Sahih Bukhari nomor 2571 dan Muslim nomor 1935. Tentang halal makan bangkai ikan paus. Dari Jabir R.A., ia berkata, Rasulullah mengirim kami dalam suatu ekspedisi militer ke arah laut dan bersabda, jika kalian mendapatkan sesuatu untuk dimakan ambillah. Lalu kami berangkat dengan 300 orang sampai tiba di pantai Laut Merah dan menemukan seekor ikan raksasa seperti gunung, yang disebut Al-Anbar paus besar. Kami pun memakannya selama setengah bulan, dengan membuat klaim nada mengejek dan menghina atas halalnya babi bagi Kristen. Terlihat kaum muslim jelas-jelas sangat bermasalah dengan akal yang ada di kepalanya. Bagaimana kotoran hewan bisa dihalalkan sementara daging babi yang dimasak diharamkan? Ini adalah lelucon dari umat yang berasal dari turun tandus, yang betul-betul kekurangan gizi untuk pertumbuhan kecerdasan otak. Perlu dicatat bahwa umat Kristen memang tidak tunduk pada hukum Taurat karena telah menjadikan hukum kasih sebagai prinsip utama, dan tidak lagi terikat pada aturan makanan Yahudi. Makan daging babi bagi mereka bukan pelanggaran, bukan dosa. Bahkan dalam Injil Markus pasal 7, Yesus menyatakan bahwa bukan apa yang masuk ke mulut yang menajiskan manusia, melainkan apa yang keluar dari hati. Di sisi lain, umat Islam melarang makan babi dengan alasan bahwa itu najis, kotor, dan berbahaya bagi kesehatan, tapi ironisnya, memperbolehkan minum air kencing unta, sapi, kerbau, kambing. Jelas-jelas secara medis, air kencing, dari hewan apapun, adalah limbah beracun yang tak layak dikonsumsi. Maka muncul pertanyaan logis, jika makan daging babi yang telah dimasak dengan bersih disebut hina, lalu bagaimana posisi praktik minum air kencing unta atau hewan lainnya? Ditambah lagi air bangkai bisa digunakan untuk kumur masuk ke mulut dalam rangka menyucikan tubuh untuk sholat kepada sesembahan. Mari kita cerna dengan akal sehat apakah resiko dari makan babi yang sudah dimasak lebih buruk dibandingkan resiko minum air kencing hewan dan menggunakan air bangkai anjing dan haid sebagai pembersih mulut, telinga dan wajah apalagi tanpa dimasak. Negara-negara pemakan babi justru mendominasi dunia dalam ilmu pengetahuan, teknologi, militer, dan ekonomi.
Sementara negara-negara yang mengharamkan babi justru tertinggal, miskin, atau kacau secara sosial politik. Mari kita lihat gambaran sistematis berdasarkan pengelompokan negara dan hubungan terhadap konsumsi babi. Kelompok negara pemakan babi. Agama mayoritas tidak melarang babi, Kristen, Buddha, ateis, agnostik, Tao, Konghucu, dan lain-lain. Contoh negara: Amerika Serikat, China, Rusia, Prancis, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Australia, Kanada, Inggris, Italia, Spanyol, Belanda, Swedia, Finlandia. Ciri umum negara pemakan babi. 1. Negara industri maju. 2. Basis pendidikan tinggi dan inovasi. 3. Kemajuan sains dan teknologi kuat. 4. Kebebasan akademik dan sekularisme tinggi. 5. Banyak penemu dan ilmuwan besar. 6. Mayoritas tidak tunduk pada hukum agama terkait makanan. Kelompok negara tidak makan babi. Agama mayoritas Islam. Contoh negara: Arab Saudi, Iran, Pakistan, Indonesia, Mesir, Afghanistan, Malaysia, Sudan, Bangladesh, Yaman, Suriah. Ciri umum negara tidak makan babi. Agama mayoritas Islam, melarang konsumsi babi. 1. Kuat dalam doktrin agama, lemah dalam inovasi sains. Hukum makanan lebih ditaati ketimbang prinsip akal sehat dan riset ilmiah. 2. Ketergantungan tinggi pada teknologi impor. Mulai dari alat medis, militer, energi, hingga pendidikan digital, semuanya datang dari negara pemakan babi. 3. Pendidikan lebih menekankan hafalan daripada nalar. Sistem pendidikan kerap menjadikan penghafal kitab suci sebagai simbol prestasi, bukan inovator atau penemu. 4. Korupsi dan instabilitas sosial tinggi. Banyak dari negara ini masuk daftar terkorup, penuh konflik sektarian, dan tidak demokratis. 5. Ketimpangan gender, kebebasan berpikir ditekan. Perempuan dibatasi dalam peran sosial, dan kritik terhadap agama sering dihukum. 6. Minim kontribusi terhadap kemajuan global. Jarang ada peraih Nobel, perancang teknologi, atau pemimpin pemikiran yang berasal dari negara-negara ini. 7. Sumber daya alam besar, tapi miskin secara sistemik. Minyak, gas, emas ada di tangan, tapi hasilnya tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat. Kesimpulan, ironis memang, mereka yang menolak makan daging babi karena dianggap najis dan menjijikkan, justru membuka mulut untuk air kencing hewan, air sumur bangkai, dan air sisa haid. Semua itu dilakukan atas nama iman, bukan atas pertimbangan akal sehat atau sains. Lebih dari sekadar masalah makanan, ini adalah refleksi benturan antara nalar dan dogma. Karena kenyataannya, negara-negara yang makan babi justru menguasai dunia dalam ilmu, teknologi, dan kemajuan peradaban. Sedangkan negara-negara yang tidak makan babi, terjebak dalam kebodohan yang dianggap suci, menertawakan ilmu sambil meneguk kotoran. Jadi, mari kita tanya ulang dengan jujur. Mana yang lebih hina, menyantap makanan sehat hasil masakan, atau menelan kencing hewan karena hadis? Jawabannya akan menentukan, apakah Anda hidup berdasarkan akal sehat, atau sekadar warisan dogma padang pasir.